Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, Suka-Suka Channel. Untuk hari ini kita pembahasan untuk lebet lagi ya. Kita datangin kediamannya Mas Isur. Jadi di sini bengkelnya burung rusak. Jadi burung pernah jalan, habis itu mandek. Jadi yang nggak jalan lagi. Nah, beliau ini yang tukang otak-atiknya biar bisa jalan lagi. Nah, untuk yang lebih fokus lebih ke burung ini ya, karena ini Agustus ini mau berangkat ya ke Pulau Jawa. Ini namanya Andini. Awal muasal burungnya dari mana? Ini burungnya milik Bos Tempe, tapi dia bukan pemain burung mas sebenarnya. Bos Tempe. Namanya Langgeng Jaya Tempe. Ya apa ya, dia cuma suka burung. Terus ada temennya yang suka main burung, diajaklah ke lapangan. Terus saya lihat burung ini kok nadanya enak itu, ada bakatnya. Terus saya bilang, Pak, jalan enggak lagi katanya. Enggak jalan. Terus ada temennya yang kenal saya, dia bilang, Om, burungnya itu biar dibawa Mas Isur aja, nanti mudah-mudahan bisa jalan lapangan. Jadi dengan kepercayaan itu saya juga ngobrol sama yang punya. Andini ini ke rumah saya hari Kamis, hari Kamis Takbir ya, hari Kamis. 2 hari Jumat Sabtu saya coba gantang ya belum maksimal lah dia. Kemudian hari Minggu saya bawa main ke Piala Golden di Banjarmasin itu, alhamdulillah di kelas losgan dia poin 1. Losgan. Ya. Waktu itu cari tem kobong. Kobong 20 ketika belum sampai ya. Jadi saya nggak nyangka juga dia mau kerja, cuman burung ini belum mau dipasangi mas. Setiap dipasangi dia kemudian tak lepas, nggak mau bunyi, dia masih minta sendiri kayaknya. Asal muasalnya ini ya jantannya katanya mati, posisi ngeloloh mas, posisi ngeloloh ya, terus dia keluar gitu. Dan ini menurut yang punya itu betina ini burung ini, tapi saya bingung sampai hari ini belum bisa nurunkan sayapnya, ini masih ngilang. Tapi dia nggak vektor ya, kalau dia di atas dia nggak vektor, Mainnya semi ya. ya mainnya semi. Tapi kalau nadanya sudah full minor lah kalau di atas ya. Dan bahkan ada yang bilang kalau ini jantan, soalnya dia nadanya cek lagunya kayak lagu jantan minor. Iya. Ini ternakan mana ini ya? Ini ternakan Martapura mas, KLI Martapura ya. IDA Martapura. Ya, dan barusan kemarin 2 hari yang lalu kami ngambil adiknya ini. Adiknya kami ambil ya, kami ambil lagi. Kalau mau seperti si Andini ya. Ya kita anulah beristiqomah lah, apa ya namanya, berusaha terus lah, mudah-mudahan ada hasilnya. Jadi beliau ini perawatannya lumayan banyak loh, bukan lumayan lagi, memang banyak, khusus burung rusak-rusak tok. Sekitar 80 lebih ekornya untuk yang dibaikin. Ada yang sebagian sudah lomba-lomba, ada sebagian yang balik ke tuannya lagi. Agustus berangkat ya. Ya, rencana mau ke Piala Candi Prambanan sama Piala Ngapak 3 di Banyumas. Di Banyumas. Ya. Kalau setelannya ini gimana nih? Ini untuk perawatan hariannya masih pakannya masih saya tinggikan, jadi masih tinggi dia karena apa ya, maksud saya sambil ngejar nurunkan sayap. Tapi jemurnya dia nggak mau lama mas, paling 1 jam. Dan burung ini kalau dijemur nggak mau mandi. Ya habis jemur gantung itu dia mandi, baru habis itu dia ngekek. Kalau masuk di dalam dia sudah mulai, ya alhamdulillah sudah mulai bocor-bocor. Cuman malam dia harus tetap mandi mas. Saya rawatan di saya kalau betina yang sudah begini, maksudnya yang sudah nadanya sudah berubah, dia sudah mulai mau ngekek malam, harus mandi malam. Tapi kalau yang masih yang masih proses, dia mandinya tiga kali dalam sehari mas.
pagi, kemudian siang, kemudian malam, dan full jemur, full ER jagung. Jadi ya ini rawatan saya mengacu ke guru saya lah yang di Palangkaraya sana, dulu saya belajar ke sana. Siapa nih gurunya nih? Ya, Paman Hendra. Oh, Paman Hendra. Saya belajar dari sana, jadi sampai sekarang saya masih pakai itu. Maksudnya masih tetap pakai pakem rawatan itu, walaupun mungkin ada yang sedikit saya poles ya. Untuk rawatan lombanya nih Om, Kalau rawatan lomba dia di lapangan kita ablak aja Mas, kita ablak tapi tempelannya kita bawa. dia mainnya main tempel, Sementara ini main tempel. bukan untul ya? Iya, masih tempel. Iya, tempel. Sempat saya untul, ternyata dia kalau dicabut untulannya, pernah kemarin di rantau walaupun masuk 2 sama masuk 4 itu dia pertengahan baru mau jalan Mas, pertengahan lomba itu dia baru mau jalan kalau diuntul. Tapi kalau ditempel nanti 3 sesi atau 2 sesi sebelum main kita pisah, kita jauhkan, dia sudah mulai bocor-bocor, insya Allah di atas dia langsung on fire. Berarti nunggu bocor dulu ya? Iya, Membuang dulu. gitu. Kalau perawatan khususnya untuk penggacoran si burungnya nih, Alhamdulillah Mas, awalnya dulu burung ini dikasih vitamin juga, tapi vitamin itu bikinan bosnya dulu. Terus saya coba beberapa kali kurang maksimal Mas. ya. Terus beberapa waktu yang lalu saya dibelikan vitamin bos saya, tapi bukan yang pemilik burung ini. Saya punya lagi satu yang burungnya juga di sini saya rawat, bahkan burungnya di sini saya rawat banyak sekali. Paling banyak punya beliau. Siapa itu? Bos Nacoa itu burungnya di sini banyak sekali. Nah, dibelikan vitamin di tempatnya Mas Said, namanya vitaminnya itu Vita Suka-Suka. Nah, saya sampai hari ini dia pakai itu, dan alhamdulillah performanya semakin harinya semakin on lah dia. Sekarang PR saya itu sebenarnya tinggal saya nurunkan sayap, tapi kalau memang dia karakternya begitu Mas, dia enak begitu ya, saya nggak ngejar ke situ lagi. Ini kenapa pengen nurunin sayap? Ya, kecenderungannya dia kalau sayap sudah turun itu betina ini nggak banyak tingkah Mas di atas. Lebih tenang. Dia lebih anteng dia, karena emosinya mungkin sudah hampir kalau bahasa saya sudah hampir selesai lah emosinya. Jadi dia tinggal mengandalkan birahinya aja, emosinya sudah ngepas itu kan. Itu kalau menurut saya loh ya. Kalau menurut yang lain saya nggak tahu. Saya kalau betina selalu ngejar di sayap itu bisa turun, karena betina ini kadang-kadang kalau di atas, kalau mendengar burung vektor dia kecenderungan akan terpancing. Kalau masih agak semi-semi lah, tapi kalau sudah full sayap mau turun dia nggak begacuh gitu loh. Seperti burung yang pertama kali saya garap dulu dengan metode ini yang sekarang di tempat bosnya Sang Ratu itu justru hanya 2 minggu Mas, dulu saya ngerjakan Mas, sayap turun, nada berubah dan aman gitu loh. Dia nggak banyak tingkah di atas, nggak seperti waktu vektornya. Mungkin Mas Takem juga tahu waktu vektornya Ratu kayak apa. Kalau sudah nakal dia pasti akan ngering, akan macam-macam. Tapi begitu dia sudah berubah waktu itu kan dia anteng aja, dia satu titik. Nah, saya pengen, karena ini kalau habis ngekek dia masih jalan-jalan Mas, masih jadi banyak terbuang banyak tingkah itu tadi. Nah, saya makanya pengen ngejar biar lebih duduk, lebih enak gitu loh. Berarti rawatannya lumayan rumit, jadi bener-bener burung ini dirawat ya. Tadi usaha tidak mengkhianati hasil, semangat terus. Dan kebanyakan Mas di sini burung yang sudah jalan. Ada nih satu burung lagi yang awalnya macet, punyanya orang Batu Licin, namanya Raja Walet itu. Dia sudah mulai jalan. Saya mau burung itu sebenarnya sudah on, tapi yang punya biar aja di situ. Karena yaitu tadi rawatannya memang dari tempat saya rawatannya agak sedikit sulit ribet ya. Dan harus modelnya kayak harus tekun tuh, karena mandinya harus
apa pas, kemudian jemurnya dan lain sebagainya. Nah mungkin karena orang banyak pekerjaan, Ya. lalu dia pasrah aja, yang penting dia support kalau mau lomba. Nah gitu-gitu aja sih. Jadi perawatan bener-bener dirawat Ya, khusus lah. iya. Dimanja, kalau burung di sini hampir masuk kategori dimanja. Karena ini aja jagung harus ada terus ya. Ya, saya full Jagung tanpa kangkung berarti nih. tanpa kangkung mas. Berarti main full jagung tak. Ya. Makan tinggi. Dalam 3 hari itu semua burung yang ada di sini saya harus mengeluarkan uang 150 sampai 170 mas buat beli pakan. 3 hari itu. Makan tok guys. Ya, itu 3 hari dan saya hampir nggak pernah minta juga ke pemilik burung Mandiri. mandiri, tapi kalau beliau datang ke sini ngasih, Alhamdulillah. ya saya ya. terima. Ya. Sama berarti kita ya. Ya, Kita saya sama gitu aja. rasanya. Saya nggak pernah minta ya. Saya kadang-kadang kan kerja diajak sama bos tempe nganter kedelai gitu kan, dikasih uang, saya belikan pakan. Terus bahkan sampai beberapa waktu yang lalu saya nggak punya duit, ya terpaksa burung yang diom-yoan tak jual mas buat beli pakan mas. Nah ini pengorbanan joki ya, joki perawat ya. Jadi pengorbanannya itu bukan sekadar untuk naik lapangan cari setoran lapangan, tapi untuk harian pun kita ya tadi usaha gimana caranya burung kita ini tetap enak, tetap maksimal biar bisa nyenengin sang pemilik. Jadi ini beliau ini mulai merambat nyetak konslet. Kemarin sudah 1 ya mas ya, Ya, ke Palangka di Palangka. jantan. Jadi yang ini lagi 1 lagi kayaknya mau jadi lagi nih. Ya, anu bang, apa ya? Kebetulan sebenarnya saya nggak nyetak, saya nggak bisa sebenarnya bikin, cuman mungkin rezeki mas. Burung itu hampir keduanya di om-yoan mas, di om-yoan. Kemudian ini juga kejadiannya sama, di om-yoan, di sangkar yang sama. Kemudian tiba-tiba dia kok saya lihat kok nadanya mulai berubah, kemudian dia menyendiri. Nah saya pisah kok, dia mulai bunyi-bunyi sendiri walaupun pendek-pendek, tapi dia ngisi terus. Oh, gacor. Ya kemudian ini lagi kita carikan pasangan, mudah-mudahan ya kita nggak tahu lah. Makanya saya selalu bilang bahwa proses itu bagi saya harus kita seriusi, tapi kalau soal hasil prinsip saya ya pasrah lah sama yang di atas, itu aja. Rezeki ya. Iya. Hasil itu rezeki. Ya itu aja. Nih kami boleh lihat-lihat burung sampean ya, Bisa mas. biar tahu kebanyakan. Iya. Saking banyaknya loh nih. Ini real tanpa ada settingan ya. Iya. Ini yang ini mas, betina saya sistem jemur kuat, ini salah satunya. Jadi saya kalau dia, nah minimal kan sayapnya dia sudah mau turun mas. Iya. Kebiasaannya kalau ini bulu di sini sudah mulai mau naik, saya tinggal nunggu aja dia 1 titik, tapi dia bolak-balik di tangkringan. Maksimal paling lama 1 minggu dia pasti akan bunyi, dan dia akan duduk di situ aja. Lebih ke duduk enak ya. Ya, cuek. Ya, intinya di cuek. Terus saya juga ada testing branding mas sebenarnya mas. Jadi Branding. apa ya? Saya punya gacok betina. Itu kebiasaan saya ternak dulu biar dia nelor maksimal 2 kali. Baru setelah itu saya angkat mas. Saya angkat. Menelurkan dulu baru diangkat. Ya, tak angkat kemudian baru saya rawat. Itu fungsinya apa itu, menelurkan dulu baru diangkat? Sebenarnya biar lebih nyaman aja sih, burung lebih enak itu. Dan kemudian kalau sudah nelor, kebanyakan pengalaman saya, birahi kawinnya ini jarang muncul mas. Ketika kita tinggikan, Lebih. ya ke dia nggak bunyi ngeper ya? ya, lebih ke bunyi ya. Karena dia arahnya kemudian mencari jantannya, bukan kemudian pengen kawinnya. Gitu. Benar. Ya pengalamannya begitu. Nah, kemudian hariannya ini sama, ini sangkar ombyoan yang saya bilang tadi, sangkar keramat. Sangkar keramatnya ini, dan ini yang biru itu selati itu juga ada gelagat-gelagat, nggak tahu saya. Wah, rumahnya
ini kan. Nah, kita masuk. Ini jantan-jantan mas, jantan. Setiap hari juga di sini saya nggak pernah jemur, nggak pernah apa-apa. Jadi ini punyanya orang Barabai. Ini punyanya orang mana namanya itu? Ya dia pemain burung besar lah di Kalsel nih. Dia pernah take over burung seharga 1,5 miliar. Burungnya di sini bekas paut. Ya, Liar itu. ya. Nah ini saya sistemnya kayak ini aja mas, harian. Jadi ini pagi dia keluar jam 4 burung ini keluar 4 subuh. Kemudian dia saya semprot embun. Nanti jam 6:30 matahari naik itu yang ini saya mandikan, yang sudah dobelan ini, yang sudah beuntul. Kalau yang belum, yang single ini semuanya mandi cepuk mas. Dia mandi di cepuk cepuk minumnya itu, mandi sendiri ya. Dia mandi sendiri. Kemudian biasanya saya jemur sampai jam 12, full jam 12 ya, yang sudah saya kasih pasangan ini semua playernya betina berarti. Kalau jantan saya hampir jemurnya maksimal setengah 10 aja mas, setengah 10, nggak lebih dari itu. Dan kalau jantan saya pakai mandi tapi malam mas, jam 10 malam mas. Ya jantannya mandinya jam 10, nanti paling jam 12 jam setengah 1 itu burung masuk, baru nanti pagi dia tak embun aja sebentar, dia mandi sendiri cepuk, jam setengah 10 dia naik. Jadi trik untuk menghilangkan vektor atau biar burung lebih tenang ini emang fungsinya lebih kuat sih. Ya gitu. Jadi burung sudah terbiasa dengan burung banyak tempel-tempel dekat-dekatan, dia sudah enak, akhirnya cuek. Kalau untulannya hampir kebanyakan memang dia begini. Nah ini kayak ini kan pasangannya aja ya. Nah ini burungnya Bosina Coa, umurnya 9 bulan, alhamdulillah dia sudah mencapai 2 menit 45 ini mas. Wah enak loh. Oh Betina mas. Nah itu walet mas. Itu yang saya bilang raja walet itu saya sendirikan. Dia nggak pernah lihat burung lain kalau posisi setelah jemur ya. jantan berarti ya. Betina mas. Oh betina. Betina juga, hampir semua betina. Oh ini mas, PP mas. Yang PP itu mas. Enggak lagi. Nah, itu enak. PP kayaknya. Kalau enggak itu yang ini. Nah itu walet, yang bunyi itu walet. Dia di samping untulannya sudah mulai. Padahal itu dua hari yang lalu dia lepas mas untulannya. Ini untulan baru mas. Makanya saya pusing, untung dia sudah mau lagi. Untung ada yang cocok. Ya, dia masih semi, kadang-kadang masih keluar vektornya, tapi nadanya sudah begitu. Ya. Nah, Oke. Kita keluar lagi. ya. Terus di sini ada satu tempat lagi khusus untuk penjodohan mas. Khusus untuk pemasangan. Penjodohan jantan. Ini layarnya jantan Ini ya. jantan. Nah ini sangkar ini khusus saya mencarikan jodoh. Itu jantan, baru 2 hari yang lalu saya masukkan karena dia sudah mulai ngegek sambil gestang dan lumayan sudah sudah parah itu nah gestangnya, ngegeknya juga sudah lumayan nadanya agak enak. Awalnya dia begini, seperti ini. Saya lihat kok sudah mulai gestang, sudah mulai malam bunyi, siang bunyi, tak carikan jodoh, mudahan dia mau. Awalnya single ya. Single kayak gini ya. Kalau sudah gacor-gacor baru pasang. Tak carikan pasangan. Kalau itu kenaan. Nah ini jodohnya yang tadi mas, kalau yang kita lihat waktu di sana ada sangkar merah yang bunyi. Oh iya. Nah itu kemarin dia saya kawinkan, kemudian itu saya cabut, sudah seminggu dia sudah mulai agak nyaman, nggak ngepak lagi ngekeknya, sudah mulai nadanya juga mulai agak berubah. Mungkin 2 hari lagi dia tak masukkan lagi biar kawin lagi mas. Untuk ngejar enaknya aja sih saya, ngejar enaknya burung gitu loh. Kalau soal hasilnya itu ya itu tadi saya bilang di depan, itu urusan yang di atas ya.
Itu. Oke, oke. Dan inilah tempat ini bekas kandang sapi nih mas, tempatnya. Oh, enggak apa-apa kalau bisa dibikin tempat untuk belajar tambah ilmu. Ya. Ini kayak Jadi kebun hari ini binatang. kita banyak dapat ilmu ya guys ya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, ketik loncengnya. Jangan lupa ya subscribe. Ingat, biar juga aktif dan nyaman bikin kontennya. Thank you.